Oke guys, kali ini saya mau bahas HP entry level yang speknya ini mantep banget. Namanya Technospark 30 Pro. Langsung aja kita bahas. Sikat! Sebelum kita bahas HP-nya lebih detail, saya mau tunjukin spesial package-nya yang kayaknya sayang banget kalau kita skip nih. Nah, untuk box-nya tuh kayak gini guys. Di bagian atasnya ada tulisan Tecno yang berkolaborasi dengan Transformers. Di dalam box-nya ini ada dua box terpisah lagi guys. Ada box HP-nya dan juga box untuk aksesoris dan juga TWS-nya. Buat kalian yang suka sama Transformers sih, pasti seneng banget ya. Karena kabel data USB-C to C-nya ini modelnya braided, warnanya merah seperti ini dan ada tulisan Transformers serta logo Autoboots-nya. TWS-nya juga cakep banget ini guys. Desainnya unik dan nuansa Transformers-nya ini kental banget. Sekarang kita lanjut ke box HP-nya guys. Pas kita buka kita langsung ketemu sama unit HP-nya. Terus juga ada petunjuk pengguna dan kartu garansi, silikon case transparan, adapter charger 33 watt, kabel charger bawaan USB A to C, dan pin ejector. Technospark 30 Pro ini sebenarnya punya dua varian warna yang masuk ke Indonesia guys. Ada yang Optimus Prime Edition dan Obsidian Edge kayak yang kita bahas ini. Yang saya cukup suka dari back covernya ini karena dia punya finishing matte guys. Jadi nggak gampang nyeplak sidik jari. Layout kameranya juga berbentuk bulat di atas kiri dengan tulisan 108 megapiksel di tengahnya. Buat frame HP-nya ini berbentuk flat dengan finishing glossy ya, dengan ketebalannya cuma di 7,4 mm aja. Sementara untuk interface-nya di sebelah kanan ada power button dan volume button, di atas ada grill speaker, di kiri ada SIM tray triple slot, di bawah ada headphone jack, mikrofon, port Type-C, dan grill speaker lagi. Berpindah ke bagian depan, desain layarnya sudah kekinian karena kamera depannya ini modelnya punch hole ya. Dan untuk bezelnya sih udah cukup presisi untuk keempat sisinya, walaupun enggak yang tipis-tipis banget. Langkah yang bagus lah daripada bezel tipis di atas kanan kirinya doang, tapi kalau dagunya ini masih tebel ya kelihatan jomplang kan. Technospark 30 Pro ini bawa layar 6,78 inci AMOLED Full HD+, refresh rate 120Hz dengan 1700 nits brightness. Layarnya ini juga udah support in-display fingerprint dan juga always on display yang bisa kita custom sesuai selera. Cuma untuk in-display fingerprintnya ini memang berasa sedikit delay, tapi untungnya buat tingkat akurasinya udah cukup bagus guys. Untuk kualitas layarnya sih udah no complaint lah ya. Dia bisa ngasilin warna yang cukup pop-up, detailnya juga tinggi, buat scrolling-scrolling udah smooth banget karena udah bisa auto refresh rate up to 120Hz. Pokoknya buat streaming film dan semacamnya udah nyaman banget lah di mata. Ketambahan lagi dia udah support dual speaker by Dolby Atmos. Udah lebih dari cukup lah buat HP di kelas 2 jutaan kecil. Dari sisi jeroannya nih guys, Technospark 30 Pro ini bawa chipset MediaTek Helio G100, RAM-nya 8GB dan storage-nya ada yang 128 dan ada yang 256GB. Untuk skor AnTuTu benchmark-nya dia bisa dapat di 433 ribuan guys, dan di Geekbench 6 dia bisa dapat 733 untuk single core dan 1946 untuk multi-core-nya. Saya coba tes main Mobile Legends sekitar 9 menitan di settingan grafik ultra dan FPS ultra, dia bisa dapat rata-rata di 99 FPS dan baterainya berkurang sekitar 1% dengan temperatur di kisaran 37 sampai 40 derajat Celcius. Kemudian main Free Fire Max 19 menitan dengan settingan grafik max dan FPS high,
Dia bisa dapat rata-rata di 80 fps. Baterainya berkurang 4% dengan temperaturnya di kisaran 33 sampai 38 derajat Celcius. Terakhir saya main game kesukaan saya nih, Metal Slug Awakening. Main dengan settingan ultra, dia bisa dapat rata-rata di 27 fps. Main sekitar 14 menitan, baterainya berkurang 3% dengan temperaturnya di kisaran 39 sampai 41 derajat Celcius. Overall, kalau bicara soal performa, MediaTek Helio G100 ini memang punya performa yang bagus banget buat HP entry level. Penggunaan baterainya juga oke dan suhu yang relatif adem lah ya. Dari sektor baterai, Tecno Spark 30 Pro punya kapasitas baterai yang standar aja sebenarnya ya, di 5000 mAh. Kecepatan ngecasnya juga udah lumayan ngebut di 33 watt. Ngecas dari 18% sampai 100% butuh waktu sekitar 1 jam 23 menit. Nggak sampai di situ, buat kalian yang suka main game sambil ngecas, HP ini juga udah support bypass charging. Jadi kalian nggak perlu worry baterainya overheat dan semacamnya. Di sektor kameranya, Tecno Spark 30 Pro ini punya kamera utama 108 megapiksel. Terus ada AI lens sebagai pelengkap aja. Dan untuk kamera selfie-nya nih, ini di 13 megapiksel. Buat kualitas fotonya sih overall menurut saya udah bagus untuk HP di kelas harganya ya. Dynamic range-nya dan juga kontrasnya ini udah cukup pas. Warnanya juga vibrant, detailnya juga tinggi. Ini sih tipe-tipe foto yang ready to post banget di sosial media. Apalagi karena ada fitur 3 kali in sensor zoom-nya yang bisa jadi opsi buat dapetin hasil foto dengan perspektif yang sedikit berbeda. Dan karena hasil fotonya ini dari lensa yang sama, jadi untuk karakter warnanya juga akan konsisten jika dibandingkan dengan hasil foto di 1 kali zoom-nya. Buat HP 2 jutaan sih ini udah mantep banget lah guys. Oke, jadi ini adalah contoh perekaman menggunakan kamera belakangnya Tecno Spark 30 Pro. Ini di resolusi 1080p 30 fps dengan ultra steady-nya guys. Kalian bisa lihat sendiri. Dan sepertinya ya, ultra steady-nya ini cuma bisa aktif di 1080p 30 fps. Kayaknya ya, kita langsung coba aja habis ini di 1080p 60 fps. Yuk. Iya, betul sekali ya guys ya. Untuk ultra steady-nya ini cuma bisa aktif di malah tiduran dia. Cuma bisa aktif di 1080p 30 fps. Nah, ini saya coba zoom di 3 kali ya. Halo, walah, dia malah manja. Ya, itu dia. Untuk 1080p 60 fps guys. Push. Wih. Ya, kalau ini kita coba di 2K 30 fps. Ini adalah resolusi tertingginya baik untuk kamera depan maupun kamera belakangnya. Sini. Push. Ayo ke sana. Habis ini kita coba kamera depannya. Ya. Nah, kalau ini untuk kamera depannya, ini di resolusi 1080p 30 fps ya, dengan ultra steady. Nah, kurang lebih kayak gini. Ini saya udah posisi tangannya udah mundur banget ya. Jadi kalau normal ya kayak gini. Cuma memang agak sedikit ke crop ya, terlalu dekat sih. Kalau kayak gini ya udah pas dan mentok, tapi ya lama-lama capek juga kalau kayak gini posisinya. Oke. Nah, kalau ini di 1080p 60 fps guys, kelihatan lebih smooth tentunya, cuma mungkin akan terasa sedikit
ada goncangan karena memang ultra steady-nya itu cuma bisa di 1080p 30 fps-nya. Oke, next. Terakhir, ini di 2K 30 fps untuk kamera depannya. Jadi kamera depannya ini juga sama-sama bisa 2K 30 fps. Sama seperti kamera belakangnya, guys. Oke, 30 fps. Technospark 30 Pro ini berjalan di iOS 14.5.0. Fitur-fitur yang dibawa juga lumayan banyak dan pastinya ini kepake banget. Di antaranya ada Dynamic Port yang pastinya kalian udah pada tahu lah ya. Ini fitur ala-ala Dynamic Island di iPhone yang bisa nampilin berbagai animasi dan informasi seperti face unlock, telepon, rekaman, charging animation, NFC, dan lain-lain. Terus juga ada floating windows dan juga smart panel yang dimana kedua fitur ini sebenarnya punya fungsi yang sama, yaitu buat multitasking. Ini cocok banget buat kalian yang harus buka aplikasi secara bersamaan dalam satu waktu. HP dengan kapasitas RAM yang gede kayak gini bakalan kepake banget nih dengan adanya fitur floating windows kayak gini. Oh ya, buat kalian yang mungkin bertanya-tanya soal sensor gironya, di Technospark 30 Pro ini udah hardware ya guys ya. Jadi secara keakuratan akan lebih baik daripada yang cuma software aja sensor gironya. Kemudian HP ini juga support AR Blaster dan juga NFC yang bikin HP ini kelihatan tambah worth it di harga 2 jutaan kecil guys. Oke, jadi terlepas dari kelebihan yang udah saya bahas tadi, ada beberapa catatan ya buat kalian yang mau beli HP ini. Di antaranya adalah absennya lensa ultra wide, terus juga belum ada OIS di kamera belakangnya. Selain itu sih saya rasa nggak bisa komplain lagi ya, mengingat harganya yang affordable banget nih guys. Buat harga 2 jutaan sih, Technospark 30 Pro ini udah menang banyak lah. Tapi itu kan menurut saya ya. Bagaimana menurut kalian? Langsung aja tulis pendapat kalian di bawah biar kita bisa diskusiin bareng-bareng. Dan sekian aja dulu untuk video kita kali ini guys. Kalau kalian suka sama video ini jangan lupa like-nya, subscribe buat yang belum, dan tekan tombol loncengnya. Saya Kevin dan kita ketemu lagi di video selanjutnya. Thanks buat yang udah nonton. Bye-bye.